Kaget baru ya? dateng, kaget masa deh. sih kaget? Kangen nggak sama kita? Kangen, habis kalian pakai perempuan lain terus? Iya. Pakai baju. Syuting sama perempuan lain terus gimana sih? Nggak cuman itu, kamu udah lama nggak ketemu kita, kamu ketinggalan berita. Karen Delano baru ngedate loh. Ih, apaan sih lu tiba-tiba gue ngedate? Apaan gue ngedate sama Ngedate siapa? sama siapa? Nah, tuh gue juga bingung gue ngedate sama siapa. Kamu tahu dari mana? Loh, aku dengar kabar katanya kamu tuh ikut tren selebriti lagi pada ngedate. Kamu baru ngedate sama orang dan kamu ngedate itu katanya menyerupai Prilly. Kalau ngedate itu kamu ada syarat-syaratnya. Aku? Ngedate ada syarat? Oh iya, kalau aku tuh ngedate sama aku yang pertama dia harus cantik banget. Kedua dia harus berduit. Aduh. Dia harus pakai berlian. Aduh. Ya, bajunya dia harus branded. Olive Ya, Lux. pakai tasnya banyak kremes-kremes gitu. Ya lu kalau dating nggak sama Ola Ramlan aja. Daripada ngebahas ya soal gue ngedate, mendingan kita bahas nih yang lagi rame banget di sosial media. Apa tuh? Prilly. Prilly kenapa Temen dia? kamu itu yang stage levelnya udah tinggi banget tuh. Oke, ya kan? masih muda tapi udah tinggi stage-nya. Yang lagi ngedate. Oke, Iya, ya udah bener. kita spill the tea dulu. Spill aja dulu ya. dulu. Spill the tea. Stage kehidupan perempuan Indonesia itu udah berarti kayak Prilly. Intelijensinya tingkat tinggi. Oke, memang Cuma Prilly loh yang kayak gitu, kalau mah enggak. Eh? Baru-baru ini ada sebuah fakta yang menegangkan, yang menggegerkan dari Oke. seorang Prilly. Oh. Ya, ketika ia menceritakan soal ngedate-nya ke Wendy Cagur. Kenapa? Apa yang membuat geger? Nah, kenapa tuh? Giliran geger-geger semua cuci tangan. Kasihnya ke gue. Ayo biar cepet dong TikToknya, jangan diemnya lama banget. Ya lu mah giliran tektok giliran sampah dikasihnya ke gue. Ntar gue yang dibenci orang-orang. Tapi soal Prilly mah emang udah pada tahu nih gimana kalau kita spill dulu perkataan exactnya Prilly kepada Exact. Wendy. Cagur. Ya, nih kita Wendy, spill. Wendy Cagur. Wendy Cagur. Kalau ngedate sama orang, aku pertanyaan pertamanya itu tuh. Misalnya ngedate nih sama orang, kamu udah kebayang belum 5 tahun dari sekarang kamu gitu. First date Kadang aku suka nanya gitu, karena menurut aku menarik aja untuk tahu perspektif dia. itu nggak menarik deh menurut gue. Ya udah, aku baru tahu itu nggak menarik. Nah, karena aku tahu ternyata itu menakutkan. Jadi aku cerita nih misalnya sama temen aku, kok gue nggak di WhatsApp lagi ya? Emang coba lu ceritain dulu deh, karena salahnya pasti di eluh gitu. Jadi pas lagi ngedate, gue nanya aja sih iseng, karena kan gue suka ngobrol ya gitu. Gue nanya aja, what do you see yourself in 5 years? Lu mah kayak dosen pembimbing katanya. Nggak, kalau sekarang aku udah beda lagi. Kalau sekarang aku kayak, visi kamu tuh ngelihat gitu, lebih ke visi. Nah, itu masih agak santai. Santai Pril. kan kalau ngeliat Iya. visi kan? Iya, Ya ngobrol first date tuh menurut gue kayak lu suka apa sih? Kayak gitu-gitu aja, simpel-simpel dulu lah, nggak usah terlalu berat menurut gue ya. Nah, iya. tuh makanya banyak banget teman-temannya Ola Ramlan yang berkomentar. Tuh, coba lo bacain deh tuh komentar-komentar. Netizen maksudnya. Netizen. Oke. Nah, kalau netizen memang teman-teman saya. Iya dong. Tapi kalau buzzer berbayar, nah itu yang di belakang itu sampai keselak ya. Oke, lanjut. Netizen bilang apa? Pantesan pada mundur katanya. Padahal 5 tahun ke depan belum tentu masih hidup. Aduh, wakbar, serem kali ya. komennya. Jadi di podcastnya Wendy itu Prilly kan bilang dia kalau first date obrolannya sama orang datingannya itu dia nanya lah, kamu gimana melihat visi misi hidup kamu 5 tahun ke depan? Itu obrolan pada saat first date. Terus Wendy bilang gini, Prilly lu gimana laki-laki nggak takut sama lo? Masa first date ngomongnya gitu? Terus Prilly bilang, ih pantesan ya selesai ngedate gue nggak ada yang Lanjut. WhatsApp lagi gitu. Terus kan gue jadi mikir, emang obrolan yang cocok untuk first date tuh apa sih? Saking udah Tapi, lama gue nggak Kalau Tapi gue setuju sama Prilly loh, gue setuju. kalau aku pertama kali cuma apa? Kamu kerjanya apa? Gitu doang dong. Itu adalah Iya. salah satu yang paling utama. Kamu kerja di mana? Pemain drum band. Gimana tuh jawabannya lu coba? Ya Sekarang gua nggak tanya. apa-apa, yang penting kerja. Makanya gue tuh sebetulnya tidak bisa menyalahkan Iya dong. kalau apa yang diucapkan Prilly itu kayaknya red flag. Karena menurut gue yang sedang coba dilakukan Prilly kan mendalami satu sama lain. First date kan itu ya, kita berusaha mengenali apakah ke depannya kita cocok. Jadi nggak salah loh menurut gue. Dan menurut gue itu adalah perempuan yang tahu maunya apa.
Ketika seorang perempuan ketemu sama laki-laki yang udah umurnya segitu dan kepikirannya untuk nikah, pasti itu adalah pertanyaan yang membuat mereka jadi secure. Iya kan? 5 tahun ke depan, Lu mau ngapain? lu mau dalam ngapain? hidup Itu lu? sebenarnya hidup standar lu? aja Ya sih, standar ya. aja lah. Ya kalau Iya. misalnya dia bilang, ya enggak sih aku mah begini-begini aja, ya gimana? Ya berarti kan maksudnya mungkin visi misi ke depannya, goalnya apa, Apa? aimnya apa sebagai Benar. seorang laki-laki itu memang sebagai seorang perempuan yang udah tahu, udah settle. Mungkin Prilly kan Iya, udah udah secara settle. finansial dan Rumah segala udah macam. punya. Iya, semuanya udah. Dia pengen lihat dong pasangan dia Oh. seperti apa gitu. Cuma memang agak susah perempuan ketinggian kayak lo tuh gimana ya nggak dapetin Ketinggian. laki ketinggian. Iya dong, bener gak? Punya bisnis iya, main film iya, bikin single lagu ada, jadi model iya, pakai berlian, pakai tas-tas apa segala macam itu gimana ya? Mungkin kategori yang tepat adalah perempuan-perempuan kayak Ola, perempuan-perempuan kayak Prilly. Perempuan-perempuan yang memiliki image sebagai perempuan independen. Independent. Iya kan? Tapi Indian apa? Bukan hanya masalah independennya aja. Indian kita tuh butuh seseorang yang bisa malah kalau aku kan sukanya disayang. Kadang-kadang Emang justru cukup cuma begitu doang? kadang-kadang justru orang yang udah independen itu terlalu banyak, maksudnya udah kebanyakan di hidup ini segala macam terpaan cobaan sehingga dia harus independen. Tapi aku yakin banget seindependen-independennya orang itu pada saat lo hai, sehat ya. Bisa lo netesin air mata. Iya, tapi kan itu kan maksudnya kan sebagai pasangan kan. Ya, ini Untuk kan pasangan, maksudnya melengkapinya begitu, tapi kan pasangan itu kan harus kerja, pasangan itu iya, harus punya itu maksudnya goal. maksudnya punya kerja dan punya goal of course, tapi untuk menjadi yang mendekati perempuan yang independen itu juga jangan langsung nggak pede dengan kalau misalnya Oh dia cuma begini-begini. Karena nggak salah loh kalau banyak yang bilang bagi perempuan yang terlalu independen kelihatannya, laki-laki itu minder. Sehingga menyebabkan perempuan yang terlalu independen dianggap sebagai perempuan yang susah dapat jodoh. Dan Oke. rata-rata teman-teman aku yang zaman sekarang itu perempuan-perempuan yang tough gitu. Entah karena pilihan, entah karena situasi hidup yang Oke. membuat mereka mau nggak mau jadi perempuan independen. Oke. Emang jarang laki-laki yang berani ngedeketin mereka. Takut, gemeter. Tapi selain salah sambil satu makan boleh ya? Boleh. Selain itu juga ada Iya salah deh. satu teman dekat kita, Ivi Batita tuh. Kalau misalnya kita mengingat jalan hidupnya dia, dia kan ketika ketemu sama suaminya waktu itu tuh sebenarnya taraf kehidupannya dia lagi oke banget tuh. Punya acara televisi, penyiar radio, dia sibuk banget, ono ini. Dia dapetin laki-laki tuh yang maksudnya nggak satu level banget gitu sama dia. Iya dong. Iya. Tapi dia mau berkorban dan dia mau melakukan berkorban untuk mendapatkan hubungan, oke, gue maunya jadi suami istri gitu. Jadi kan dia mengalahkan banyak egonya dia gitu. Nah, itu sebetulnya yang dibilang Prilly. Prilly juga bilang di podcast itu, sekarang ini nggak apa-apa loh sebagai perempuan itu untuk mau membagi beban hidup bersama laki-laki. Jadi Nah. perempuan itu nggak selalu minta diurus dan dipelihara oleh cowok gitu kasarannya, beneran nggak sih? Bener, aduh serem banget kata-katanya pelihara ya. Iya, maksudnya diempanin ngono loh. Kayak apa tuh? Iya, paham banget. Oh ya, yang kayak apa tuh kata-katanya? Coba kita spill. Nah. Spill. Kenapa sih harus cowok yang lebih tinggi penghasilan dari kita dan harus cowok tuh nge-provide semuanya? Nggak apa-apa juga kalau kita saling membantu gitu. Nggak boleh dia nyamain kayak, tapi aku uangnya segini, kamu segini ya. Nggak boleh, orang kita beda profesi, udah pasti beda pemasukan. Nah, menurut aku tuh cowoknya harus tahu bahwa kalau kita profesinya beda atau cara bekerjanya beda, yang nggak apple to apple achievementnya. Jadi nggak usah insecure gitu. Dia harus tahu dia di mata aku itu berharga loh gitu. Karena lo bisa ngelakuin juga sesuatu yang gua nggak bisa lakuin. Kita beda gitu. Malah kalau ngobrol kan bisa tukeran cerita gitu. Nah, jadi aku cuma pengen cowok tuh secure aja sih, nggak usah ngebandingin achievementnya sama aku. Karena ya kita kan beda jalannya masing-masing. Dan aku beneran nih kayak aku tuh nggak apa-apa kayak cowoknya tuh misalnya pemasukan uangnya tuh beda sama aku ya, tuh nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus pertanyaan kita sebagai penonton dan penggemar adalah apa jangan-jangan itu ada sumbangsihnya dari laki-lakinya yang membentuk rasa insecure para perempuan atau kebalikannya. Kan tadi kita membahas perempuan yang independen. Terus kan Prilly bilang zaman sekarang perempuan itu bisa kok menjadi
yang memberikan nafkah. Oh, Iya jadi nggak kan? cuma laki-lakinya Ya, aja, actually, maksudnya- sama-sama. Iya, we dong. build empire makanya together, makanya gitu kenapa loh. kayak pembahasan Spill the Tea sebelumnya tuh yang sama Cika tuh kan kita sempat ngebahas itu juga Siapa bahwa tuh? Cika adalah pacarnya di Andika, KKK. Hubungan itu kan nggak bisa semuanya di satu pihak juga dan anak-anak zaman sekarang itu beda banget sama dulu. Nah, kalau dibilang perempuan independen, itu kan juga bukan berarti bahwa perempuan independen itu langsung maksudnya dia terkenal, kaya raya, dia banyak pekerjaan. Enggak juga, tapi kan ada karakter perempuan yang memang dia memang perempuan independen. Dia nggak suka misalnya diatur banget, dia mau kerja, dia mau berprestasi atau ngerti gak sih? Nah, jadi kalau ketika di dalam hubungan jangan cuma bengong, say. Enggak, aku Mikir ya. dengerin. Iya dong. Artinya Kotak lensnya bagus. jadi artinya adalah yang dibilang sama perempuan independen itu kan nggak harus kayak Ola Ramlan, nggak kayak Prilly. Ada perempuan-perempuan di luar sana independen menurut dia tuh adalah bahwa gue bukan perempuan yang hanya diketek laki-laki. Benar. Iya itu poinnya Iya. Prilly. Benar. Jadi artinya ya nggak apa-apa buat perempuan bekerja dan juga membagi gitu ya, nggak 100% dari laki-lakinya ya kan, kayak kamu sama Ovar kan malah kamu semuanya. Nah, enggak sharing, kita sharing. We sharing each other. Ya, gue ketok lo ya. Bicara mengenai insecurity, laki-laki di luar sana juga jangan terus merasa Lebih lemah. tertindas, merasa lebih lemah apabila berhadapan Setuju dengan sih gue. perempuan yang independen. Setuju. Bener apa kata Ola, Iya. seindependen-independennya perempuan, tetap at the end of the day, tetap ada kebutuhan Benar. untuk dibelai dan dibimbing oleh Oke, laki-laki. sekarang gue tanya sama... Nanti dulu. Gue ada satu pertanyaan buat Defender karena dia lagi bahas itu. Katakan lu tahu nih karakternya Ola, maksudnya lo tahu Ola Ramlan tuh hidupnya kayak apa. Dan lo tahu dia single. Lo bertemulah di sebuah tempat nih, misalnya tempat di sini gitu ya. Lo mengagumi sebenarnya sosoknya dia. Bagaimana membuat lo bisa percaya diri bahwa lo adalah laki-laki yang punya values, yang sementara lo juga Oke. paham bahwa lo tuh tidak setaraf sama Ola Ramlan. Oke. Gue pengen tahu kalau dari lo Oke, gimana tuh. gini, kalau gue laki-laki, misalnya contoh. Kita emang laki-laki, emang Bukan, laki-laki. laki-laki Ini yang bagus ingin jadi ada. highlight. Ini bagus jadi highlight ya, tolong. Emang laki-laki. Belum selesai. Kalau gue laki-laki yang mau mendekati perempuan seperti Ola Ramlan, perwakilan perempuan independen. Misalkan, gue secara finansial nggak sama kayak Nggak Ola. sama kayak Ola. Gue akan cari sesuatu dalam diri gue yang gue punya, yang Ola nggak punya. Pasti ada. Tuh, keren. Nah itu poinnya Ola menurut aku yang harus jadi highlight dalam arti gini. Untuk laki-laki di luar sana jangan minder kalau ketemu dengan perempuan independen. Karena value hidup tiap orang tuh beda-beda. Beda-beda. Iya, karena aku paling nih, jujur Tapi kan aja. kebanyakan laki-laki tuh adalah egonya paling tinggi adalah ekonomi. Nah, tapi Ngerti gak sih? Ekonomi Iya, dong. nah, Karena ini- mereka punya pride. Oh, Iya. gue laki-laki, seharusnya gue yang bisa membiayai keluarga ini. Oke. Tapi kan itu semua juga tergantung perempuannya. Kalau perempuannya bisa membuat itu laki-laki tidak merasa, oh gue harus ngidupin. Nggak juga, nggak kayak gitu. Ada kok Tergantung perempuan yang bisa, perempuannya ada kok perempuan yang memang ya udah kita bener-bener dari nol, dari bawah segala macam. Semuanya itu ada. Kode keras lagi cari suami. Maksud gue ketika tadi gue bilang jangan sampai independence kita membuat orang menjadi insecure. Nah itu kan poinnya Ola, walaupun lo adalah perempuan mandiri atau dibalik itu, lo adalah laki-laki kan, tadi Ola juga ngasih contoh laki-laki, yang kita tuh adalah calon pasangan yang mandiri. Tapi gimana caranya lo mandiri tapi tidak overconfidence yang tetap membuat calon pasangan lo tetap nyaman dan tidak insecure. Sehingga itu kan, oh lo masih bisa approachable nih walaupun lo independen. Oh walaupun lo independen tapi yang ketangkep cuman, oh lo perempuan yang percaya diri ya, bukan perempuan yang sotoy. Gitu. Sehingga calon pasangan juga masih mau mendekati lo. Iya. Nah, banyak juga nih netizen yang langsung mengulik kembali salah satu podcastnya Dikta. Hah. Dikta. Nah, Dikta kan juga kalau nggak salah sempat deket ya sama Prilly ya. Dan itu jadi alasan kenapa Dikta ini nggak maju-maju sama Prilly. Nih kita spill dulu video. Prilly itu ideal nggak kalau lu jadiin pasangan misalkan? Prilly ideal. Ideal. Prilly tuh oke banget. Prilly. Maksud gue kayaknya semua orang yang gue temuin ya maksudnya nggak Prilly doang. Iya. Ya semuanya oke gitu. Kalau Prilly
ideal banget. Cuman buat orang yang deket sama dia itu bukan effort sih. Oke. Harus siap. Siap apa itu? Ya lo harus siap mental aja. Gitu. Siap mental gimana? Siap mental buat semuanya karena di Prilly itu udah jadi sosok. Ngerti lo? Prilly ya Prilly. Ya. Lo akan sama Prilly. Gitu. Jadi tapi secara manusianya, secara dia mah nggak ada masalah sama sekali, keren banget. Keluarganya oke, semuanya segala macam. Gitu. Iya. Berarti kan pengakuannya Dika adalah laki-laki itu atau siapapun itu yang mau dekat dengan Prilly harus siap gitu. Siap apa? Itu kan bisa kita bahas tuh. Oh berarti harus siap dengan independensinya. Ini kan berarti tanda insecurity lagi dong. Iya betul. Iya benar, dan banyak juga contoh dari para independent woman di luar sana yang kayaknya masih belum menemukan tambatan hatinya. Seperti Raline Shah dan juga Michelle Zudit. Kalau Ramlan juga belum dapet. Iya juga sih. Pengen tahu deh kriteria buat siapa tadi Michelle Zudit ya? Zudit. Kita spill dong kayak apa sih kriteria pasangan hidup untuk Kak Michelle nih? Dia nggak muluk-muluk katanya nih. Masa? Ini. Tiap berapa tahun lagi nih? Untuk Hilangnya tuh belum kelihatan. Kalau misalnya dalam waktu dekat emang ada orang yang ngobrolnya baik, sopan, peduli sama banyak hal, kan kita bisa lihat sikap bagaimana dia nanti akan merawat kita tuh, bagaimana dia merawat orang-orang terdekatnya saat ini kan. Bisa lihat dari situlah gitu. Lagi lihat dari tabiatnya aja sih. Kalau ternyata cocok dan obrolannya baik, aku sebenarnya nggak ngoyo kok. Maksudnya ya udah dan gitu. nggak banyak minta gitu. Bener-bener yang kayak aku tahu aku cukup gitu. Ya udah, aku nggak yang kayak harus gini gitu. Enggak, iya. Tapi gue setuju ya bahwa perempuan itu at the end of the day harus tetap belajar independen. Kalau one thing yang bisa kita petik dari diskusi kita yang di awal, lo harus tetap kelihatan independen, lo harus independen tapi tetap bisa kelihatan lo butuh sama calon pasangan. Iya. Karena laki-laki tuh seneng ya merasa dibutuhkan. Benar. Gua Karena laki-laki tuh yang dipunya apa sih? Ya. Ego. Ya, Jangan ego. sentuh egonya dia. Karena berkaca dengan pengalaman teman selebriti kita yang sampai saat ini kisah kehidupan rumah tangganya masih mengundang pertanyaan dan diskusi banyak orang. Yang tadinya rumah tangga baik-baik aja, perempuannya tidak bekerja, menggantungkan kehidupan pada suami. Kalau ada apa-apa, mau nggak mau lo harus belajar jadi independen juga kan? Siapa sih yang ngomong? Iya Mbak Ini sama Paula lah, yang udah berkali-kali kita bahas. Ya kan? Iya kan? Dan Paula juga kan pernah kita spill tuh. Paula mengakui di satu kesempatan bahwa perempuan tuh harus ternyata independen. Ya, tapi gue juga setuju sih, dan itu sebenarnya pernah menjadi salah satu ketakutan gue sama adik gue sendiri. Iya kan, dan itu adalah real life. Artinya adalah gue pengen adik gue satu-satunya perempuan itu dia tuh nggak cuma rely aja sama pasangan hidupnya. Apalagi dia punya anak-anak. If anything happen to her, gue pengen dia tuh juga punya ada sesuatu pegangan tuh pekerjaan atau ada tabungannya gitu kan. Artinya lu tidak mengharapkan hanya wah lu pinjam duit nanti kalau lo sakit. Ya, menggantungkan diri dan harapan kepada laki-laki. Laki-laki ataupun suami. Ya. Ini juga masuk nih dengan satu ini ya, artis yang memutuskan untuk menikah lagi sebelum lama berpisah dari suaminya. Sambil makan dong. Aku dari tadi makan sih ya. Aku juga dari tadi makan. Kamu aja nggak lihat, kamu ngomong dulu. Aku kagum loh kamu ngomong dulu katanya. Ya namanya kerjaan kita presenter, kalau kita ngomong. Iya. Emang kita tukang sulap.